Oke, selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Mbak. Iya, apa kabar? Baik. Iya, di sini kita udah bersama Ibu Aiko, sejarawan Jepang yang meneliti tentang Indonesia. Sudah berapa tahun Ibu meneliti? 50 tahun ya. 50 tahun. Sejak S1. Sejak Hmm. S1. Hmm. Berarti ketika Ibu menulis buku ini, itu artinya merayakan 50 tahun Ya, penelitian Ibu. kira-kira begitu. Oke, Hmm. berarti saya salah. Tadinya saya kira 40 tahun, tapi Hmm. ternyata 50 Oh tahun. iya, saya kira hampir 50 tahun. Iya. Iya. Boleh Ibu ceritakan kenapa sih Ibu tertarik untuk meneliti Indonesia awalnya? Awalnya, Mm-mm. wah, tidak ada motif khusus ya. Mm-mm. Tapi di universitas saya, Tokyo University, dulu ada satu mata pelajaran yang judulnya Indonesian Modern History. Yang diajarkan oleh Profesor Masuda dari Waseda University, dan itu sangat menarik. Dia menceritakan sejarah Indonesia pada zaman revolusi, pada zaman gerakan nasionalis, zaman pendudukan Jepang, dan zaman revolusi. Dan sangat menarik. Dan waktu itu saya pertama kali mengetahui bahwa Indonesia pernah dijajah oleh Jepang. Pas kuliah? Iya, pas kuliah. Wow. Karena di Jepang sampai SMA dalam pelajaran sejarah tidak diajarkan tentang sejarah itu. Sampai sekarang kira-kira begitu. Sampai sekarang. Masih begitu. Jadi banyak pemuda-pemudi yang tidak tahu tentang sejarah bahwa Indonesia pernah diduduki oleh Jepang. Jadi begitu banyak orang Jepang datang ke Indonesia tanpa mengetahui bahwa Jepang dulu pernah menjajah Indonesia. Artinya ketika, kalau misalnya pelajaran sejarah di Indonesia kan ada periodisasi ya. Dari Indonesia pertama kali Hindu-Buddha, belum ada orang Barat masuk, lalu pertama orang Portugis masuk, orang Belanda, lalu zaman Jepang, terus kita merdeka. Nah, ketika orang Jepang mengajarkan tentang periode Perang Dunia II, apa yang diajarkan di sekolah? Begini, sayang sekali, tapi di sekolah di Jepang pada umumnya hampir tidak diajarkan tentang Indonesia. Maaf. Ini dulu, zaman dulu memang begitu. Dalam sejarah, dalam pelajaran sejarah, dalam pelajaran geografi, apa saja, Indonesia tidak begitu termasuk. Sekarang beda sedikit, beda. Ya. Berarti yang ada di pelajaran sejarah itu tentang apa ya? Apakah cita Jepang yang ditampilkan dalam pelajaran sejarah itu seperti apa ya? Ya, boleh dikatakan sejarah tentang Asia Tenggara itu hampir tidak diajarkan. Berarti tentang seluruh wilayah Asia Tenggara itu enggak, tetapi tentang begitu, pendudukan bukan hanya Indonesia. Pendudukan Manchuria itu diajarkan juga. Iya, sejarah Tionghoa itu masih diajarkan. Jadi kalau disebut sejarah Timur, artinya sejarah Tionghoa. Tiongkok, sorry. Ya. Berarti artinya Jepang juga mengakui bahwa terjadi pendudukan. Iya. Tapi tidak di Asia Tenggara. Iya, betul. Betul. Oke, tetapi artinya Jepang kan mengakui bahwa dia pernah menduduki Cina dan Korea juga ya. Tetapi kenapa ketika kita lihat sekarang, orang Indonesia sepertinya tidak ada sentimen terhadap orang Jepang. Sedangkan misalnya di Korea dan Cina, ada sentimen itu. Bahkan ada wilayah yang tidak boleh pakai produk Jepang di sini. Gitu. Kalau di Indonesia, kita setiap hari lihat alat elektronik, mobil-mobil, motor itu buatan Jepang juga. Menurut Ibu itu kenapa terjadi seperti itu? Mungkin karena di Indonesia akhir zaman pendudukan Jepang, Indonesia mengalami zaman yang sangat-sangat berbahagia, yaitu kemerdekaan. Ini sebenarnya tidak ada kaitan dengan Jepang. Jepang dan kemerdekaan Indonesia tidak ada kaitannya, tidak ada kaitan langsungnya. Tetapi justru karena Indonesia mengalami zaman enak, zaman bahagia, sesudah zaman Jepang, sentimen terhadap Jepang agak hilang. Bahagia itu maksudnya bagaimana? Bahagia itu kemerdekaan. Jadi Indonesia mengalami kemerdekaan sesudah kapitulasi Jepang. Jadi pengalaman pahit-pahit itu agak dilupakan.
Oke. Walaupun memang kemerdekaannya itu juga tidak ada hubungannya dengan Jepang. Sebenarnya begitu. Tapi mereka tidak begitu mengingat itu. Betul, betul. Oke. Iya. Dan itu beda dengan Cina dan Korea yang tidak mengalami hal yang sama. Iya, iya. Oke. Karena kalau misalnya kita lihat tentang pengakuan Jugun Ianfu itu kalau tidak salah di Korea sudah ada ya, Bu? Sudah ada. Tetapi di Indonesia apakah ada pengakuan seperti itu ya? Pengakuan juga ada. Sebenarnya ada banyak Jugun Ianfu di sini juga. Yeah. Dan mereka yang mengalami menderita itu sudah munculkan diri ya di muka umum. Tetapi akhirnya pemerintah Indonesia melarang mereka minta santunan dari Jepang. Kenapa itu bisa terjadi? Itu saya kurang tahu. Ya, waktu itu Menteri Sosial Indonesia itu melarang mereka mengakui diri sendiri sebagai mantan Jugun Ianfu. Katanya ini memalukan sekali. Kenapa yang dibilang memalukan justru mantan? Itu saya kurang tahu juga. Saya sendiri juga heran. Iya. Jadi waktu itu bukan pemerintah Jepang, tapi salah satu LSM Jepang atau salah satu lembaga semi pemerintah, semi LSM mendirikan satu badan untuk memberi santunan kepada mantan Jugun Ianfu yang menderita. Dan sudah siap dananya, sudah disiapkan dan minta pemerintah Indonesia agar mendata korbannya. Tapi pemerintah Indonesia menolak. Tapi itu dana itu artinya dari LSM bukan dari pemerintah? Itu sebenarnya separuh dari pemerintah. Berarti separuh dari masyarakat, separuh dari pemerintah. Berarti pemerintah Jepang sebenarnya sudah mengakui dan sebenarnya mengakui ya. Dan meminta maaf. Oh, itu tidak. Itu dari vague. Ya, pemerintah tidak ingin minta maaf. Dan terhadap Korea dan Cina pun sama. Sama. Maka itu Korea sangat marah sampai sekarang. Itu ya alasannya ya. Iya. Tapi anehnya di Indonesia kemarahan itu mungkin diredam ya. Kenapa tadi ada alasannya mantan Jugun Ianfu itu juga tidak boleh mengakui dirinya sebagai mantan Jugun Ianfu itu menjadi tanda tanya juga. Padahal sebenarnya udah ada itikat untuk mendata. Tetapi walaupun seperti itu juga untuk meminta maaf secara resmi itu belum ada. Karena kemarin Belanda sempat meminta maaf ya tentang kolonialisme. Tapi itu juga masih belum jelas juga ya. Apa sih yang akan dilakukan setelahnya setelah ucapan itu juga. Oke. Kalau misalnya kita berbicara tentang sejarah Jepang di Indonesia, dari orang yang biasanya ibu menulis terus dibaca sama orang tentang sejarah pendudukan Jepang. Apa miskonsepsi atau kekeliruan yang paling orang itu sering muncul ketika membicarakan tentang sejarah Jepang di Indonesia? Di Jepang sendiri, ada sebagian orang sampai sekarang masih percaya bahwa Jepang menolong kemerdekaan Indonesia. Jadi mereka pikir tidak semua aspek penjajahan Jepang di Indonesia itu jahat. Ada yang baik juga, ya. Dan alasannya alasan mereka pakai itu ada beberapa hal. Satu, sesudah deklarasi Koiso pada tahun 44 bulan September, lambat laun sudah mulai persiapan untuk kemerdekaan masa depan. Antaranya BPUPKI juga dibentuk, mengerti BPUPKI ya, untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Dan di sana sudah disediakan naskah Undang-Undang Dasar masa depan dan bentuk negara dan sebagainya. Dan persiapan itu akhirnya dipakai oleh Republik Indonesia, sebagian dipakai. Karena ini hasil pembicaraan oleh anggota-anggota Indonesia sendiri. Ya, bukan buatan Jepang. Tetapi Jepang pikir karena Indonesia mempergunakan hasil BPUPKI untuk negara Republik yang baru,
Itu artinya Jepang membantu membentuk negara Republik Indonesia. Mengerti maksud saya? Iya. Ya. Tapi sebenarnya menurut saya bukan. Karena idenya sudah sebelum itu. Sudah sebelum dibentuk BPUPKI. Jadi yang penting itu rencana Jepang memerdekakan Indonesia memang betul pernah ada, tapi itu semua patah. Semua selesai karena pada waktu Jepang menyerah, Jepang disuruh menjaga status quo oleh negara-negara sekutu. Maka itu Jepang tidak boleh memerdekakan Indonesia. Justru melarang. Waktu itu, waktu sekitar tanggal 16 Agustus, waktu nasionalis Indonesia ingin memerdekakan kemerdekaan, Angkatan Darat Jepang secara jelas melarang mereka melakukan itu. Maka itu Soekarno dan lain-lain tidak ada tempat aman untuk mengadakan rapat persiapan naskah kemerdekaan, naskah proklamasi kemerdekaan, kan? Dan akhirnya Laksamana Muda Maeda dari Angkatan Laut secara pribadi membantu mereka dengan cara menyediakan kediamannya sebagai tempat rapat. Ya, tapi ini jangan lupa, ini kelakuan pribadi atau kebaikan hati pribadi Laksamana Maeda yang menentang ke pemerintah Jepang waktu itu. Pemerintah Jepang yang diwakili oleh Angkatan Darat di sini melarang Indonesia memproklamirkan kemerdekaan. Ya, ini yang penting. Tapi sebagian orang Indonesia tidak juga menyadari ya. Iya. Tapi waktu Jepang datang ke sini kan dia mengaku sebagai saudara Asia. Iya. Dan Jepang memiliki keinginan untuk membangun Asia menjadi lebih kuat. Apakah itu sebenarnya artinya ketika Perang Dunia selesai, negara-negara Asia Tenggara itu nantinya akan diberi kemerdekaan juga? Itu kurang tahu. Saya kurang tahu. Tapi menurut arsip Jepang, pernah ada catatan bahwa Jepang ingin memiliki Hindia Belanda selama-lamanya. Karena itu ada banyak kekayaan alam yang Jepang memerlukan sekali. Jadi meskipun merupas Filipina atau Myanmar, Indonesia tidak mau melepaskan, Jepang tidak mau melepaskan Indonesia selama-lamanya. Pernah ada catatan demikian dalam arsip Jepang. Siapa yang menulis itu arsip? Ya itu rapat, diadakan rapat di Tokyo. Jadi bukan di Indonesia. Keputusan di Tokyo. Tapi sesudah Jepang datang atau sebelum? Sesudah datang. Oh, sebelum Jepang, itu propagandanya beda. Ya, propagandanya bukan langsung dari pemerintah, tapi melalui radio Tokyo. Dan mereka mengatakan Jepang akan berperang untuk Asia, untuk kemerdekaan Asia atau kebahagiaan Asia. Dan ada banyak propaganda yang bicara manis, sangat manis karena propaganda. Tapi kalau sesudah Jepang sudah menguasai Indonesia, itu sedikit beda. Dan belum pernah dipakai istilah kemerdekaan sampai bulan September 44. Ya, jadi mula-mula istilah kemerdekaan itu dilarang secara resmi. Iya. Artinya mungkin Jepang memang niat awalnya ketika menginvasi negara-negara Asia memang ada keinginan untuk menjadikan Asia itu lebih bahagia dan lebih kuat gitu ya. Tetapi khusus terhadap Indonesia setelah dia datang ke Indonesia, keinginan itu mungkin berubah ya. Iya. Atau dari dulu memang begitu. Oh begitu. Memang begitu. Yang alasan pertama Jepang berperang ke Indonesia itu untuk mendapatkan kekayaan alam. Itu nomor satu.
Dan nomor 2 itu untuk division of colony. Jadi Asia Tenggara itu kebanyakan dikuasai oleh Barat, sedangkan Jepang tidak punya apa-apa. Jadi ingin menguasai negara-negara Asia Tenggara. Itu alasan kedua. Jadi tidak mau memerdekakan negara-negara Asia Tenggara. Hanya Jepang ingin menjadi pemimpinnya. Jadi walaupun memerdekakan Filipina dan Myanmar tahun 43, Jepang tetap menguasai mereka kan. Kemerdekaan itu hanya nama saja. Ya, Jepang tetap menguasai. Ini yang Jepang diinginkan oleh Jepang. Jadi kemerdekaan hanya namanya saja. Ada orang yang suka membuat alternatif histori ya. Kalau misalnya Perang Dunia II dimenangkan oleh Hitler dan Jepang, kemungkinan Indonesia tidak akan merdeka. Menurut Ibu itu bagaimana? Ya, tidak akan merdeka begitu cepat. Iya. Mudah-mudahan pasti dikuasai oleh Jepang karena kekayaan alam. Sumber alam. Salah satu lagi yang sering muncul anggapan ketika membicarakan sejarah Jepang di Indonesia ya. Kalau tadi Ibu bilang di Jepang, itu miskonsepsinya bahwa Jepang itu membuat Indonesia merdeka. Tapi kalau di sini mungkin bukan kekeliruan, tapi lebih ke pengucapan atau pembuatan argumen ya. Ketika membicarakan sejarah Belanda, orang itu bilang penjajahan Belanda. Tetapi kalau membicarakan Jepang ketika datang ke sini itu pendudukan Jepang. Kenapa ada perbedaan istilah ya? Aduh, ini mungkin pemakaian istilah hukum ya. Kalau pendudukan militer itu berarti bukan penjajahan sebagai koloni. Karena perang belum selesai, Jepang belum menang. Maka itu untuk sementara Jepang menduduki daerah itu dan mengadakan administrasi. Tapi hanya sementara, sifatnya hanya sementara. Nanti kalau perang sudah selesai penuh, baru dibicarakan tentang status resmi negara Indonesia. Ya. Jadi sebenarnya pendudukan dan penjajahan itu beda-beda. Iya. Ya. Tetapi dalam akibatnya juga sama. Menurut Ibu. Kenapa? Pendudukan artinya ada konotasi kalau misalnya pendudukan itu hanya sementara. Jadinya lebih ringan. Ya, sementara tapi tidak tentu ringan ya. Iya. Beratnya justru lebih berat mungkin. Iya. Karena pendek. Iya. Tekanannya begitu ketika besar. Orang pakai istilah pendudukan itu seakan-akan hanya duduk. Iya, hanya duduk sementara dan nanti pergi lagi. Iya. Padahal mungkin tidak bisa dibandingkan dengan 300-an tahun ya pendudukan penjajahan bangsa Barat Belanda di sini. Tetapi ada efek-efek yang masih mengakar sampai sekarang juga kan. Ya, jadi apakah menurut Ibu tepat ketika orang membicarakan penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang? Tepat. Ya, secara hukum mungkin. Secara hukum mungkin internasional. Ya. Tapi tidak boleh dilupakan. Itu bukan penjajahan. Tapi tidak boleh dilupakan efeknya dari pendudukan itu ya. Tapi efeknya justru lebih besar dan efek negatifnya justru lebih besar daripada penjajahan. Penjajahan. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan tentang buku ini lagi. Siapa saja golongan yang yakin bahwa kemerdekaan itu adalah hadiah Jepang? Di Jepang, apakah satu negara yakin seperti itu? Apakah ada golongan-golongan tertentu? Tidak ada golongan khusus, tapi memang ada banyak organisasi yang melobi pemerintah agar Jepang mengklaim lebih keras terhadap Indonesia bahwa Jepang menolong kemerdekaan Indonesia. Ini umpamanya saya lupa yang organisasi keluarga yang meninggal. Oh ya, keluarga yang ditinggalkan oleh prajurit ya. Ya. Jadi keluarga yang ditinggalkan oleh prajurit yang meninggal itu ada organisasi yang besar di Jepang karena
yang meninggal dalam perang itu banyak sekali waktu itu. Dan keluarga yang ditinggalkan itu ingin percaya bahwa keluarga mereka meninggal untuk maksud yang baik, untuk memerdekakan Indonesia. Kalau dibilang begitu mereka senang. Tapi kalau dibilang keluarganya mati dalam peperangan kolonial atau peperangan invasi, itu mereka sangat sedih. Iya, justru karena itu mereka merupakan lobby, organisasi yang berlobby yang sangat kuat. Baik. Tapi bukan hanya organisasi semacam itu, tapi orang biasa yang sama sekali tidak ada hubungan dengan Perang Asia Timur Raya juga baru-baru ini mulai pikir bahwa Jepang membantu kemerdekaan Indonesia. Kenapa muncul anggapan seperti itu? Karena mereka tidak punya kepentingan emosional di situ. Ya, kepentingannya tidak punya. Hanya sebagian orang yang punya kepentingan itu terus-menerus mengklaim bahwa Jepang menolong Indonesia merdeka. Ya, meskipun suaranya tidak begitu besar dan suaranya tidak resmi, artinya tidak diakui oleh pemerintah Jepang, tapi suaranya tidak resmi tapi cukup besar. Ya, dan pemuda-pemudi yang zaman sekarang sangat dipengaruhi. Dan kalau mereka dengar bahwa Jepang menolong kemerdekaan Indonesia, justru senang sekali. Mereka bangga. Bisa terhadap Indonesia, mereka bisa rasa kebanggaannya dan senang daripada disebut Jepang pernah menduduki Indonesia dan melakukan macam-macam kekejaman. Ya, itu mereka tidak mau dengar. Ya, walaupun tadi ada arsip yang menyebutkan bahwa mereka tidak peduli arsip. Ini bukan sejarawan tapi masyarakat umum. Jadi kalau disebut, Jepang baik sebenarnya. Dan mereka bilang sebagian sejarawan seperti saya, seperti Aiko, itu menulis terlalu kejam, cerita-cerita terlalu kejam tentang Jepang, tapi itu salah. Mereka bilang begitu. Ya, terhadap omongan seperti itu, pemuda-pemudi pada umumnya sangat senang mendengarnya. Oh, Jepang bukan salah. Jepang sebenarnya baik. Ancestor Jepang, orang tua kami atau nenek moyang kami, itu sebenarnya tidak salah. Sebenarnya baik. Jadi mereka ingin percaya omongan mereka. Ya, maka itu sampai sekarang masih ada kuat aliran pikiran semacam itu. Iya. Mungkin itu memang yang tidak bisa diubah ya sampai sekarang. Apakah dari tahun 1945 sampai sekarang ada perubahan perspektif di antara masyarakat? Itu begini, baru-baru ini justru lebih kuat. Wah, kenapa? Kenapa itu alasannya? Kurang tahu ya. Wah, itu menarik ya. Harus dikaji secara sosiologis itu artinya. Revisionis. Jadi dalam dunia sejarah kita bilang mereka itu revisionis. Tapi revisionis itu kuat sekali. Karena nomor satu, buku-buku yang ditulis oleh mereka itu laku sekali pada umumnya. Bayangkan, orang Jepang senang kalau dibilangi Jepang itu tidak salah, Jepang itu sebenarnya baik dan menolong banyak Indonesia. Itu pada umumnya kalau orang yang tidak tahu banyak senang kan daripada dibilangi Jepang kejam. Maka itu bukunya laku sekali. Buku saya tidak sama sekali tidak laku di Jepang. Sama sekali. Tapi tetap ada yang membaca kan pasti. Tetap ada. Iya, pasti. Karena di sini pun ada momen-momen di mana isu muncul dan memperkuat anggapan. Kayak seperti misalnya G30S. Setiap tanggal 30 September muncul narasi-narasi yang mengecilkan PKI. Seperti itu. Jadi setiap tahun, setiap
bulan 30, September 30 anti September. PKI itu jadi menguat lagi. Dan sekarang mungkin ketika menjelang pemilu atau apa itu jadi lebih kuat lagi gitu. Mungkin di Jepang ada sesuatu yang membuat orang jadi lebih percaya hal itu lagi atau bagaimana ya? Ya di sini juga kalau keluarga mantan komunis, kalau didengar bahwa sebenarnya komunis tidak salah, itu mereka pasti senang ya. Iya, betul. Tapi ya di Jepang juga sama. Kalau nenek moyang kami itu tidak salah, itu pasti orang Jepang senang. Itu very simple, emotional mata. Iya, ya. Betul. Iya, dan di sini pun korban-korban banyak kan, bukan cuma Dewan Jenderal, tapi juga banyak di rumah-rumah yang katanya gitu ya, itu mengalami kekerasan oleh anggota PKI. Jadi mereka ada dendam yang diturunkan kepada generasinya, kepada PKI misalnya. Walaupun bisa jadi itu bukan PKI kan, tetapi karena ada narasi seperti itu, jadinya orang menguatkan anggapan bahwa PKI itu jahat sampai sekarang, gitu. Jadi mungkin kalau misalnya ada orang yang bilang PKI tidak jahat kok, ya tidak ada yang percaya kan, walaupun mungkin ada arsip-arsip yang mendukung itu misalnya. Jadi mungkin kasusnya juga mirip ya, Saya kira mirip. Arsip atau penelitian ilmiah itu bisa tidak laku kalau misalnya tidak ada yang yakin atau tidak ada yang ingin percaya. Ya, gitu. Itu hal yang lebih emosional daripada ilmiah. Ya, jadi menurut ilmiah sekian, tapi mereka tidak peduli buktinya dan arsipnya dan sebagainya. Kalau dibilangi Jepang tidak salah, Jepang justru membantu Indonesia, mereka sangat-sangat senang. Dan menerima itu. Menerima. Kebanyakan orang yang begitu baca bukunya revisionis, itu senang dan percaya. Cenderung senang dan percaya. Kalau boleh tahu, saya kan belum pernah baca buku sejarah revisionisnya Jepang itu ya. Klaim-klaim apa yang dipakai sama revisionis-revisionis itu tentang sejarah Jepang? Klaim-klaim apa? Iya, yang membuat mereka jadi percaya kalau Jepang itu baik. Yang seperti cerita Maeda. Iya. Itu sebenarnya Maeda itu pembelot. Sorry. Sebenarnya Maeda itu pembelot. Ya, keputusan dia, kelakuannya dia itu menentang intention pemerintah Jepang pada waktu itu kan. Iya. Ya, sebenarnya pemberontak. Ya, tapi revisionis yang ingin berubah sejarah itu mengatakan dia memang pahlawan karena dia memerdekakan Indonesia. Memang tidak ada orang yang menjelekkan Maeda. Itu mereka paling bilang kebaikan hati Maeda oke. Itu menolong Indonesia. Tetapi itu menentang sikap pemerintah resmi pada waktu itu. Itu yang penting. Jadi Maeda, keinginan Maeda itu oke. Ya, kelakuan Maeda itu oke. Secara pribadi oke. Tapi karena dia menentang terhadap pemerintah Jepang pada waktu itu, sebenarnya kelakuannya tidak mewakili keinginan Jepang. Itu kita harus membedakan. Kebaikan hati pribadi dan kebaikan hati negara itu harus membedakan. Ya, ini hanya pribadi yang melakukan kebaikan yang begitu. Iya. Tetapi kan revisionis itu bilang kalau misalnya tindakannya Maeda itu adalah bukti bahwa Jepang membantu Indonesia merdeka. Iya. Tetapi mereka kan tahu kalau misalnya nasib Maeda setelah balik ke Jepang itu justru tidak disambut dengan baik kan. Sorry. Tapi kan mereka juga tahu nasibnya Maeda ketika pulang ke Jepang itu tidak dianggap sebagai pahlawan kan pada saat itu. Iya. Dia belum pernah dianggap sebagai pahlawan di Jepang. Iya. Artinya kontradiksi, ada kontradiksi kan. Iya. Jadi begini, di masyarakat Jepang Maeda itu tidak boleh dikatakan tidak dikenal sama sekali.
Ya, kalau di sini Maeda terkenal. Iya. Ya, dianggap sebagai pahlawan. Tapi di masyarakat Jepang, orang diam terhadap tentang Maeda. Ya, tutup mulut. Dan penangkapan oleh pemerintah Jepang terhadap Maeda itu memang dia pengkhianat atau pemberot. Ya. Iya. Artinya berarti klaim bahwa Maeda itu membantu kemerdekaan Indonesia justru ironis dengan kenyataannya ketika Maeda pulang tidak disambut dengan baik kan? Iya. Iya. Tetapi apakah revisionis itu menceritakan tentang nasib Maeda dalam bukunya? Iya. Jadi membangkit kembali posisi Maeda. Oke. Jadi mungkin keturunan Maeda juga senang dan yang lain-lain yang mendukung Maeda semua senang. Oke. Jadi ternyata seperti itu ya. Dan bukan hanya Maeda, tapi ada orang-orang Jepang, kira-kira 1.000 orang Jepang yang menolong kemerdekaan Indonesia. Ya, mereka itu yang disebut deserter. Atau yang meninggalkan kamp internir Jepang sesudah Jepang kapitulasi Jepang. Mereka sebenarnya harus pulang ke Jepang menurut perintah dari sekutu. Tapi mereka lari dari kamp internir dan menggabungkan diri dengan Badan Perjuangan Indonesia untuk melawan Belanda waktu itu. Ini tidak semua orang bergabung dengan Badan Perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia. Tidak tentu begitu. Ya, ada alasannya macam-macam. Ada sebagian yang takut, yang dituduh sebagai kejahatan perang dan dihadiri oleh sekutu. Jadi kabur. Dan juga ada sebagian besar yang sudah punya kekasih di masyarakat Indonesia dan tidak mau pulang ke Jepang dengan meninggalkan mereka. Jadi sangat pribadi motifnya. Tidak tentu untuk membantu kemerdekaan Indonesia, tetapi mau tidak mau mereka harus bergabung dengan Badan Perjuangan untuk hidup waktu itu. Kalau orang Jepang dari masuk ke masyarakat Indonesia, mereka bisa diterima hanya kalau mereka membantu Indonesia. Kan? Mau tidak mau terpaksa begitu. Jadi kita harus tahu latar belakangnya kelakuan mereka. Saya tidak mau menjelekkan mereka ya, tapi itu bukan bukti bahwa Jepang sebagai negara menolong Indonesia. Itu again ini kelakuan secara pribadi kan? Iya. Iya. Tetap ada orang-orang yang bersimpati, contohnya Maeda, terus Tomegoro, Ichiki, dan bahkan mereka tahu kan kalau misalnya ketika datang ke sini sebelum Jepang datang bahkan 1932 itu sudah ada di sini juga kan? Iya, betul. Artinya mereka tahu bahwa kemerdekaan Indonesia itu sudah diperjuangkan sebelum Jepang datang kan? Iya. Jadi sebenarnya gerakan kemerdekaan Indonesia itu sudah lama ada sejak Jepang datang. Bukan karena Jepang datang dibangkitkan, ya. Kita harus membedakan itu. Ya, dan kita harus mengerti sejarah Indonesia dari sejak zaman Hindia Belanda. Laksamana Maeda setelah Perang Dunia II selesai, dia segera kembali ke Jepang. Iya. Boleh diceritakan tentang kembalinya Maeda ke Jepang? Itu saya tidak tahu banyak tentang nasibnya dia. Tapi yang saya tahu itu dia tidak sebentar. Tidak dianggap keluarga dia di Indonesia atau di Jepang ya? Keluarga dia. Keluarga dia di Jepang. Oh, berarti ketika dia di sini istrinya di Jepang. Istrinya di Jepang. Jadi dia kembali ke Jepang untuk gabung keluarga. Biasa saja, dia tidak dihukum, tapi tidak dianggap pahlawan juga. Iya, jadi biasa saja. Ya, dan
biasanya kalau mantan jenderal atau laksamana tentara itu bisa dapat kedudukan cukup tinggi dalam masyarakat sesudah pulang juga dihargai, tapi dia tidak begitu. Dan nasib yang 1.000 orang yang tadi diserter itu setelah kembali ke Jepang, apakah mereka ada hukuman karena membelot atau tidak ada? Mereka tidak pulang. Antara 1.000 orang, kira-kira 1.000 orang, 700 tewas dalam pertempuran. Dan 300 masih hidup kan sesudah Indonesia merdeka penuh. Dan mereka menetap di sini karena sudah punya keluarga di sini. Tidak mau pulang. Tapi pemerintah Indonesia ingin memulangkan mereka ke negara. Dan mereka tidak diberi warga negara Indonesia sampai 60-an, tahun 60-an. Nasibnya jadi terombang-ambing ya? Terombang-ambing nasibnya. Ya. Jadi memang ketika kita lihat lagi pendapat-pendapat pribadi orang itu beda-beda semua ya dalam perang ini ya. Iya. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan tentang propaganda. Memang apakah benar kalau misalnya Soekarno dan Hatta itu adalah kolaborator Jepang? Ya, itu boleh dikatakan begitu, saya kira. Tapi apa maksudnya kolaborator itu? Apakah mereka artinya mendukung Jepang? Saya kira tidak mendukung dalam hati. Hanya untuk melindungi masyarakat Indonesia dari kekejaman Jepang, mereka harus mengambil keputusan untuk kerjasama dengan Jepang. Ya, maksudnya begitu, saya kira. Tapi kan ada orang yang tidak setuju dengan kebijakan Jepang dan sama sekali tidak mendukung kebijakan itu. Contohnya ada Syahril kan? Ya, dan masuk di bawah tanah ya. Iya. Kenapa Soekarno-Hatta tidak mengikuti jejak itu? Oke. Kalau Soekarno dan Hatta tidak kerjasama dengan Jepang, mungkin masyarakat Indonesia itu expose langsung ke kekejaman Jepang kan, dan intermediasi. Soekarno dan Hatta ingin intermediasi antara Jepang dan masyarakat. Mengerti maksud saya? Iya. Artinya meskipun Soekarno-Hatta tahu tentang niat Jepang itu memang bukan niat yang baik ketika datang ke sini, tetapi mereka ingin mengambil yang paling minimal daripada kekejaman itu dengan cara tidak ada pilihan lain selain bekerja sama. Saya kira begitu. Dan mereka membandingkan dengan Belanda. Kalau ikut Belanda, nasibnya bagaimana? Nanti tragedis kan? Waktu itu Jepang sudah datang, sudah menduduki Indonesia, lalu memilih pilihan ikut Belanda, itu nasibnya sangat-sangat jelek kan? Dan masyarakat Indonesia kehilangan pemimpin Indonesia yang menolong mereka. Ya, maka itu pilihannya, sebab pilihan mereka. Tetapi Soekarno ketika waktu itu diminta untuk memerdekakan Indonesia oleh golongan muda, padahal kan memang sudah didengarkan oleh radio bahwa Jepang sudah dibom oleh Amerika. Tapi kenapa Soekarno masih ingin merdeka dengan berunding dulu di PPKI yang mana adalah bentukan Jepang? Oh, murah-murah ya, tanggal sekitar 15-16 begitu Agustus. Iya. Ya, itu saya kurang tahu. Iya, karena kalau dibilang kolaborator Jepang tetapi untuk tujuan supaya Indonesia merdeka, tapi kenapa Soekarno masih ingin memberitahu Jepang dulu tentang rencana kemerdekaan dan masih ingin disetujui oleh Jepang? Mungkin masih percaya kebaikan hati Jepang. Ya, itu masih lanjutan BPU PKI. Jadi karena Jepang sudah janji akan memerdekakan Indonesia, Soekarno masih percaya kebaikan hati Jepang waktu itu. Setengah percaya mungkin, setengah percaya, setengah tidak percaya. Ya, karena bagaimanapun juga sepertinya Soekarno dengan siapa ya waktu itu pimpinan
pimpinan AD di Indonesia? Pimpinan Angkatan Darat Jepang di Indonesia? Harada? Atau yang mana Harada. maksudnya? Yang pernah berbincang sama Soekarno sebelum kemerdekaan. Dan Soekarno pernah diundang ke rumahnya. Terus habis itu dia bilang kalau misalnya kita memang tidak ada niat memerdekakan, tapi nantinya kami berusaha untuk menjadikan Asia itu lebih baik lagi gitu. Siapa ya? Iya, saya juga lupa sih. Tapi kemungkinan ada semacam persahabatan yang di luar perang ini antara Jepang dengan pimpinan nasional kita, yaitu Soekarno gitu ya. Tapi memang keputusan untuk memerdekakan itu bukan cuma keputusan pribadi kan. Jadi walaupun Soekarno punya hubungan bersahabat dengan pimpinan Jepang di sini, tetapi tidak menjadi alasan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan itu. Apa ya? Sirena. Apa itu? Bukan. Pemadam. Kebakaran? Apa kampanye? Iya. Oke, kita lanjut lagi. Oh ya, tadi tentang kolaborator ya. Propaganda? Propaganda. Kan kenapa, apakah betul Soekarno itu menjadi propagandis Jepang, padahal dia melihat sendiri bagaimana Romusa diperlakukan, tetapi dia justru mempraktikkan itu dalam film-film Jepang. Betul. Dia jadi petani, jadi untuk bekerja. Betul. Gitu. Mengapa Tapi itu terjadi? Dalam autobiografinya, dia sangat menyesalkan tentang hal itu. Iya. Artinya waktu itu apa yang ada di pikiran dia ya ketika melakukan itu? Iya, itu saya kurang tahu. Oke, tentang nasib orang Indonesia di Jepang setelah kemerdekaan. Oh iya. Iya, itu bagaimana nasibnya orang Indonesia di Jepang ketika setelah kemerdekaan? Oke. Pada waktu perang selesai, di Jepang kira-kira ada 100 orang Indonesia terlantar. Sebagian besar adalah mahasiswa yang dikirim ke Jepang selama zaman pendudukan Jepang sebagai mahasiswa khusus, Nampo Tokubetsu Ryugakusei dalam bahasa Jepang. Dan sebagian kecil lain itu yang tinggal di Jepang sejak sebelum perang. Ya. Mereka tidak bisa pulang ke Indonesia karena mereka belum pernah punya paspor. Waktu mereka dibawa ke Indonesia selama perang, mereka dibawa begitu saja. Karena dibawa oleh Jepang, tidak perlu paspor. Jadi tanpa paspor mereka tinggal di Jepang ya. Tapi sesudah perang selesai, mereka harus memikirkan tentang bagaimana caranya kembali ke Indonesia. Dan untuk itu perlu paspor. Dan karena pemerintah Indonesia tidak punya perwakilan resmi, belum punya perwakilan resmi di Jepang kan. Waktu itu mereka terpaksa melaporkan diri ke kantor misi militer Belanda yang mewakili Hindia Belanda dan mengakui diri sendiri sebagai onderdaan Belanda. Artinya mereka harus mengakui mereka adalah citizen dari Belanda. Sedangkan Indonesia sudah memproklamirkan kemerdekaan. Jadi mereka tidak mau mengakui diri sendiri sebagai onderdaan Belanda. Artinya mereka tidak bisa pulang ke Indonesia. Maka itu ada banyak debate antara perwakilan Belanda, mahasiswa Indonesia, dan kantor nikah di Indonesia dan sebagainya. Ya, mereka sangat mengalami kesulitan waktu itu, dan sebagian orang terpaksa mengakui diri sendiri sebagai onderdaan Belanda dan pulang ke Jepang. Tapi kebanyakan besar
tunggu sampai kedaulatan Indonesia penuh diserahkan ke Indonesia. Artinya tahun 49 bulan Desember. Ya. Baru sesudah 50-an mereka mulai kembali ke Indonesia. Ya. Iya. Jadi artinya semangat kemerdekaan itu sampai ke negeri Jepang, sampai-sampai mereka jadi dilema. Apakah harus mengakui sebagai Onda dan Belanda supaya dapat pulang dan ikut melanjutkan perjuangan, ataukah saya nggak mau sama sekali mengakui diri saya sebagai Onda dan Belanda karena Indonesia sudah merdeka. Jadi dua-duanya sebenarnya sama-sama bersimpati terhadap kemerdekaan Indonesia, tetapi mungkin cara yang diambil berbeda ya. Dan ada yang menunggu sampai selesai. Betul. Jadi yang memilih mengakui sebagai Ondel dan Belanda juga sebenarnya maksudnya ingin pulang ke Indonesia untuk ikut berjuang di sana. Iya. Maka itu ingin pulang ke Indonesia secepat mungkin. Ya, jadi hampir boleh dikatakan hampir semua orang itu ingin ikut berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Ya, oke, itu setelah kemerdekaan ya. Sebenarnya bagaimana sih hubungan antara Indonesia dan Jepang setelah kemerdekaan, ataupun secara general bagaimana hubungan Jepang terhadap negara-negara lain setelah kemerdekaan? Apakah ada trauma perang di Jepang, Perang Dunia II di Jepang, karena dia harus membayar ganti rugi, sehingga dia jadi hati-hati dalam politik internasional, atau bagaimana ya? Jadi sesudah Indonesia merdeka penuh maksudnya. Oke, sesudah 50-an ya. Ya, itu menurut perjanjian San Francisco, Jepang diwajibkan bayar semacam pampasan perang terhadap negara-negara yang dulu menduduki. Ya, dan Indonesia juga termasuk salah satu negara yang berhak menuntut pampasan. Tapi waktu itu sebagian pemerintah Jepang dan masyarakat Jepang tidak setuju tentang pembayaran pampasan. Mereka menganggap bahwa Jepang tidak berperan dengan Indonesia, hanya menduduki Indonesia untuk kebaikan hati, untuk memerdekakan Indonesia di masa depan. Jadi kenapa Jepang harus bayar pampasan? Ya, kalau Jepang harus bayar pampasan ke Amerika, Belanda, Inggris, itu mengerti. Tapi kenapa harus bayar ke Indonesia? Muncul pikiran demikian. Dan ada banyak yang menentang pembayaran pampasan perang ke Indonesia. Tapi akhirnya melalui negosiasi 5 tahun, 6 tahun ya kalau waktu itu, akhirnya mencapai kesepakatan bahwa Jepang membayar pampasan. Apakah pampasan itu sudah adil atau bagaimana? Itu waktu pertama kali muncul masalah ini, itu artinya awal tahun 50-an, Jepang itu daya ekonomi Jepang itu masih lemah sekali. Jadi meskipun diminta bayar sekian, tidak mampu, sama sekali tidak mampu. Dan juga dalam masyarakat di Jepang ada iklim atau ada opini-opini yang mengatakan, kok kenapa Jepang harus bayar pampasan ke Indonesia? Karena kami tidak berperan terhadap Indonesia. Menduduki Indonesia untuk kebaikan hati. Tapi kenapa harus bayar pampasan? Ini memang ada kuat pikiran demikian. Ya, jadi nomor satu, daya ekonomi Jepang itu masih lemah. Dan juga ada pikiran bahwa tidak ada alasan cukup kuat untuk bayar pampasan ke Indonesia. Tapi lama-kelamaan Jepang sudah mulai berubah. Sampai masalah pampasannya beres, Indonesia dan Jepang tidak bisa mengadakan hubungan diplomatik yang resmi. Ini memang pengertiannya memang begitu. Kalau pampasan sudah selesai, masalah pampasan sudah beres, baru mengadakan hubungan diplomatik secara resmi antara Indonesia dan Jepang. Ya.
Dan kalau tidak ada hubungan resmi, pertukaran kegiatan ekonomi antara Indonesia dan Jepang itu sangat terbatas. Ya, investasi di Indonesia juga belum bisa, ekspor impor juga masih ukuran kecil, dan lama-kelamaan Jepang perlu hubungan dengan Indonesia di bidang ekonomi sangat perlu. Dan untuk itu Jepang terpaksa mengakui atau setuju pembayaran pampasan ke Indonesia. Dan akhirnya tahun berapa? 58, akhir 58 sudah mencapai kesepakatan, dan awal 59, Januari 59 diadakan perjanjian pampasan perang sekaligus perjanjian perdamaian antara Indonesia dan Jepang. Jadi sampai waktu itu secara hukum internasional Indonesia dan Jepang itu berkurang. Sebenarnya tidak, tapi secara hukum begitu. Dan hubungannya tidak lancar, hubungan antar kedua negara tidak lancar sama sekali. Tapi sesudah itu, tiba-tiba hubungan kedua negara mulai dekat sekali, akrab, apalagi karena Presiden Soekarno menikah sama wanita Indonesia, Ibu Ratna Sarudewi. Jadi ya, hubungannya tiba-tiba akrab sekali sesudah perjanjian pampasan perang. Kita gantung presidennya juga ya. Iya. Jadi dengan menikahnya Presiden Soekarno dengan Ratna Sarudewi itu jadi hubungan antara Jepang dan Indonesia semakin erat. Kerjasama ekonominya jadi juga dialog ya oleh Presiden Soekarno. Artinya walaupun pernah terjadi kekejaman di Indonesia pada masa pendudukan Jepang, ketika kemerdekaan sudah tercapai, di Indonesia merdeka penuh, terus pembayaran pampasan sudah lunas, artinya di antara kedua negara sudah tidak ada dendam. Ya, mestinya. Terus entah hanya isi pampasan perang itu menurut orang Indonesia tidak cukup, karena tidak ada kompensasi terhadap jiwa orang yang meninggal seperti Romusha, sama sekali tidak dihitung. Hanya kerusakan secara fisikal dalam negara itu dihitung. Apakah itu di Korea dan Jepang kerugian jiwa itu juga dibayar? Oh, enggak juga. Enggak juga, di mana-mana juga sama. Maka itu waktu tapi sedangkan ada kalimat yang mengatakan dengan pampasan perang antara kedua negara sudah tidak ada lagi masalah apa saja. Sudah ditulis seperti demikian. Maka itu nanti kemudian hari waktu muncul masalah Heiho atau masalah Juguyanfu, pemerintah Jepang selalu mengatakan sudah beres masalah itu pada waktu perjanjian pampasan. Sedangkan sebenarnya tidak beres. Ya. Tapi itu juga terjadi di manapun juga kan? Juga terjadi di mana-mana juga tentang itu. Iya. Kalau saya nggak tahu juga sih, tapi kalau misalnya di Jerman misalnya ada pembantaian terhadap ras lain, ras Arya gitu, apakah ada kerugian juga? Kan tidak ada juga. Saya juga nggak tahu ya tentang hal itu. Tapi mungkin memang pembayaran pampasan itu lebih didasarkan pada kerugian material fisik bangunan dan macam-macam. Tetapi untuk kerugian kehilangan jiwa, kehilangan keluarga, kehilangan sebenarnya lebih penting ya. Iya, kehilangan masa depan. Misalnya keluarganya jadi kehilangan pencari nafkah. Itu yang perlu dipikirkan juga. Oke. Lanjut yang sebelum yang terakhir tentang tetanus ya. Karena Ibu penelitian tentang tetanus ini juga sangat baru ya bagi orang Indonesia, walaupun sudah pernah ada yang menulis, tapi masih banyak yang belum tahu bahwa sebenarnya kekejaman terhadap Romusha itu bukan cuma kekejaman fisik seperti misalnya kelelahan bekerja,
atau meninggal dalam kelaparan. Tapi juga ternyata mereka dijadikan uji coba vaksin. Betul, pernah. Nah, itu mengapa hal itu masih lebih jarang dibahas ketimbang yang kekerasan yang secara fisik terhadap Romusa? Karena kalau di Jepang, semua arsip-arsip yang bersangkutan dengan peristiwa itu memang masih belum dibuka. Sampai sekarang masih belum dibuka. Secara umum, secara resmi belum dibuka. Hanya kebetulan saya memperoleh arsip rahasia itu secara pribadi. Maka itu kebetulan saya bisa baca arsip dan menulis buku itu. Tapi itu juga arsip dari pemerintah. Dari tentara. Tentara. Tapi tidak ada di public archives. Tidak dibuka umum. Ya. Berarti kami dapat arsip itu di toko buku kuno. Jadi arsip-arsip dalam kardus itu dijual ke toko buku oleh keluarganya yang bersangkutan. Keluarganya dari tentara. Padahal itu sebenarnya arsip tentara, arsip milik militer. Betul. Dikira disimpan secara pribadi dan waktu beliau meninggal, orang tuanya jual, anak-anaknya jual di toko buku. Terus toko bukunya menghubungi Ibu? Enggak, bukan ke saya, tapi teman-teman saya dan sejarawan. Terus baru tahu ternyata ada arsip. Ya, baru tahu. Saya terkejut sekali. Tapi artinya di Jepang, apakah ada sejarawan lain yang juga menulis tentang itu atau baru Ibu? Belum ada. Belum ada. Iya. Jadi intinya kalau misalnya di Jepang itu arsip yang sifatnya milik pemerintah itu memang tidak dibuka. Banyak tidak dibuka ya. Katanya sudah dibuka. Tapi siapa tahu. Siapa tahu apakah sudah dibuka semua atau masih baru sebagian. Menurut saya masih sebagian. Ya, tetapi untungnya itu ya. Ada yang ketinggalan. Betul. Belum dibakar, belum dimusnahkan ya. Untung masih ada. Itu memang keterbatasan arsip aja ya, baru dibuka. Oke. Terakhir tentang buku Ibu, mengapa Ibu mempersembahkan buku ini kepada orang Indonesia? Ya, di dalam masyarakat Indonesia ada pandangan terhadap Jepang yang agak optimis. Optimis artinya Jepang menolong Indonesia merdeka. Ya. Contohnya Laksamana Maeda. Tapi sebenarnya seperti tadi saya sebutkan, itu kelakuan Maeda dan lain-lainnya itu kelakuan pribadi, secara pribadi, dan tidak mewakili negara. Ya, itu yang penting. Jadi konsep saya itu, memang saya tidak membantah bahwa Maeda menolong Indonesia. Dan saya juga kelakuannya dia. Tapi itu kelakuan secara pribadi, itu yang penting. Dan Jepang sebagai negara itu tidak membantu kemerdekaan Indonesia. Maka itu judulnya kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan bukan hadiah Jepang. Iya. Jadi Ibu yakin ya bahwa kemerdekaan itu bukan hadiah. Ya. Dan bukan hanya orang Jepang yang bilang itu hadiah Jepang, tapi Belanda juga lama mengklaim bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hadiah Jepang. Maka itu tidak resmi. Iya. Sepanjang zaman revolusi, pikiran orang Belanda itu demikian kan? Ya. Indonesia diberi kemerdekaan oleh Jepang. Karena itu kita tidak bisa mengakui. Artinya ada dua kepentingan yang ingin meyakini bahwa kemerdekaan itu hadiah Jepang. Antara golongan-golongan di Jepang yakin seperti itu, dan juga orang Belanda juga punya kepentingan supaya kemerdekaan Indonesia itu tidak punya justifikasi yang kuat ya. Betul. Tapi apakah Belanda sampai sekarang masih berpendapat demikian, saya kurang tahu. Tapi paling tidak dulu waktu zaman revolusi itu klaim Belanda
bertentangan di Indonesia itu karena ini hadiah Jepang, tidak bisa diakui. Ya, artinya dengan buku ini terbit, itu harapannya orang Indonesia, dan mungkin bukan cuma orang Indonesia juga ya, ingat bahwa sebenarnya kemerdekaan itu bukan belian siapa-siapa juga. Oke. Aldo, udah? Oke. Terima kasih ya Ibu ya. Terima kasih.